Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Trialin Limbanadi dari kelas A7 semester 1 dengan NIM 2214 201190 Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Sheila Manawan, Escape MCAP. Saya akan menjelaskan teori dari Imogen M. King. Imogen M. King mengawali teori ini melalui studi literatur dalam keperawatan, ilmu-ilmu perilaku terapan, diskusi dengan beberapa teman sejawat, dan menghadiri beberapa konferensi serta alasan-alasan induktif dan deduktif dari beberapa pemikiran-pemikiran yang kritis. Dari informasi yang terkumpul, kemudian King memformulasikan ke dalam suatu kerangka kerja konseptual pada tahun 1971. King mengidentifikasi kerangka kerja konseptual sebagai sebuah kerangka kerja sistem terbuka dan teori ini sebagai suatu pencapaian tujuan. King mempunyai asumsi dasar terhadap kerangka kerja konseptualnya bahwa manusia seutuhnya atau human being sebagai sistem terbuka yang secara konsisten berinteraksi dengan lingkungan. King mengembangkan model konseptual keperawatan di pertengahan tahun 60-an dengan gagasan yang mengatakan bahwa manusia adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan. Fokus sentral kerangka kerja King adalah manusia karena manusia bersifat dinamis yang memiliki persepsi terhadap objek, orang, dan kejadian-kejadian yang mempengaruhi manusia dalam berperilaku, interaksi sosial, dan kesehatan. Kerangka kerja konseptual King mencakup 3 sistem interaksi dengan masing-masing sistem memiliki keunikan dalam konsep dan karakteristik kelompok. Sistem ini terdiri dari sistem personal, interpersonal, dan sosial. Asumsi yang mendasar pada keperawatan adalah proses melibatkan caring untuk manusia dengan kesehatan merupakan tujuan utama. Inilah yang mendasari sehingga konsep King ini dibuat sebagai salah satu teori yang berpengaruh terhadap dunia keperawatan. King memahami konsep dan teori keperawatan dengan menggunakan pendekatan sistem terbuka dalam hubungan interaksi yang konstan dengan lingkungan, sehingga King mengemukakan dalam model konsep interaksi. Dalam mencapai hubungan interaksi, King mengemukakan konsep kerjanya yang meliputi yang pertama, sistem personal. Menurut King, setiap individu adalah sistem personal atau sistem terbuka. Untuk sistem personal, konsep yang relevan adalah persepsi, diri, pertumbuhan, dan perkembangan, citra diri, ruang, dan waktu. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah gambaran seseorang tentang objek, orang, dan kejadian-kejadian. Persepsi berbeda dari satu orang ke orang lain, dan hal ini tergantung dengan pengalaman masa lalu, latar belakang, pengetahuan, dan status emosi. Yang kedua, diri. Diri adalah bagian diri seseorang yang berisi benda-benda dan orang lain. Diri adalah individu atau bila seseorang berkata aku, karakteristik diri adalah individu yang dinamis, sistem terbuka, dan orientasi pada tujuan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh kembang meliputi perubahan sel, molekul, dan perilaku manusia. Perubahan ini biasanya terjadi dengan cara yang tertib dan dapat diprediksikan walaupun individu itu bervariasi, dan sumbangan fungsi genetik, pengalaman yang berarti dan memuaskan. Yang keempat, citra diri. King mendefinisikan citra diri sebagai cara bagaimana orang merasakan tubuhnya dan reaksi-reaksi lain untuk penampilannya. Yang kelima, ruang. Ruang adalah
universal sebab semua orang punya konsep ruang. Personal atau subjektif, individual, situasional, dan tergantung dengan hubungannya dengan situasi, jarak, dan waktu. Transaksional atau berdasarkan pada persepsi individu terhadap situasi. Yang ketujuh, waktu. King mendefinisikan waktu sebagai lama antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, merupakan pengalaman unik setiap orang. Yang keenam, waktu. King mendefinisikan waktu sebagai lama antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, merupakan pengalaman unik setiap orang. Yang kedua, sistem interpersonal. King mengemukakan sistem interpersonal terbentuk oleh interaksi antar manusia. Konsep yang relevan dengan sistem interpersonal adalah interaksi, komunikasi, transaksi, peran, dan stres. Yang pertama, interaksi. Interaksi didefinisikan sebagai tingkah laku yang dapat diobservasi oleh dua orang atau lebih di dalam hubungan timbal balik. Yang kedua, komunikasi. King mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana informasi yang diberikan dari satu orang ke orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui telepon, televisi, atau tulisan. Yang ketiga, transaksi. Ciri-ciri transaksi adalah unik, karena setiap individu mempunyai realitas personal berdasarkan persepsi mereka. Yang keempat, peran. Peran melibatkan sesuatu yang timbal balik, di mana seseorang pada suatu saat sebagai pemberi dan di saat yang lain sebagai penerima. Yang kelima, stres. Definisi stres menurut King adalah suatu keadaan yang dinamis dimanapun manusia berinteraksi dengan lingkungannya untuk memelihara keseimbangan pertumbuhan, perkembangan, dan perbuatan yang melibatkan pertukaran energi dan informasi antara seseorang dengan lingkungannya untuk mengatur stresor. Yang ketiga, sistem sosial. King mendefinisikan sistem sosial sebagai sistem pembatas peran, organisasi sosial, perilaku, dan praktik yang dikembangkan untuk memelihara nilai-nilai dan mekanisme pengaturan antara praktik-praktik dan aturan. Konsep yang relevan dengan sistem sosial adalah organisasi, otoritas, kekuasaan, status, dan pengambilan keputusan. Yang pertama, organisasi. Organisasi bercirikan struktur posisi yang berurutan dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan formal dan informal seseorang dan kelompok untuk mencapai tujuan perorganisasi. Yang kedua, otoritas. King mendefinisikan otoritas atau wewenang bahwa wewenang itu aktif, proses transaksi yang timbal balik di mana latar belakang, persepsi, nilai-nilai dari pemegang mempengaruhi definisi, validasi, dan penerimaan posisi di dalam organisasi serta hubungan dengan wewenang. Yang ketiga, kekuasaan. Kekuasaan adalah universal, situasional, atau bukan sumbangan personal, esensial dalam organisasi, dibatasi oleh sumber-sumber dalam suatu situasi, dinamis, dan orientasi pada tujuan. Yang keempat, pembuatan keputusan. Pembuatan atau pengambilan keputusan bersirikan untuk mengatur setiap kehidupan dan pekerjaan orang, universal, individual, personal, subjektif, situasional, proses yang terus-menerus dan berorientasi pada tujuan. Yang kelima, status. Status bercirikan situasional, posisi ketergantungan, dan dapat diubah. King mendefinisikan status sebagai posisi seseorang di dalam kelompok atau kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain di dalam organisasi dan mengenali bahwa status berhubungan dengan hak-hak istimewa, tugas-tugas, dan kewajiban. Sekian penjelasan video dari saya tentang teori Imogen M. King. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan